Terima kasih sudah setia bersama channel ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Bab 1051. Keesokan paginya, banyak orang berkumpul di daerah alun-alun besar yang terletak di puncak bukit. Selain dari keluarga utama dalam keluarga White, ada beberapa keluarga cabang dari keluarga White, serta beberapa keluarga yang melekat pada mereka, semuanya telah datang. Sebuah arena kompetisi telah dibangun tepat di tengah-tengah bukit tersebut. Di sekitarnya, ada panggung besar yang mengelilingi arena, sebagai tempat duduk bagi para penonton yang ingin menyaksikan kompetisi berlangsung. Juga, ada panggung VIP yang dikhususkan untuk kepala keluarga White, para tetua keluarga, kepala keluarga cabang, serta para master yang lainnya. Awalnya, mereka semua tidak pernah menyangka Tuan White akan mengadakan kompetisi ini untuk memilih penggantinya tepat setelah putra tunggalnya kembali ke dalam keluarga. Kamu menjadi semakin berani, Nash. Kamu bahkan tidak repot-repot untuk membicarakan masalah besar seperti itu denganku, dan kamu membuat keputusan sendiri. Apakah kamu tidak menghormatiku? Di panggung VIP di atas bukit, Lily, yang duduk di sebelah Nash, memutar matanya ke arah suaminya, sambil terengah-engah. Ini adalah keputusan di menit-menit terakhir. Tapi, sebagai kepala keluarga White, kupikir aku punya otoritas dalam masalah ini, terutama karena aku sudah mendiskusikannya dengan banyak tetua dan yang lainnya. Nash terkekeh, berbicara seolah-olah dia sama sekali tidak marah. Aku pikir, kamu hanya tidak ingin Lance menjadi pewarisnya. Kamu telah dicuci otak oleh jalang dari dunia sekuler itu. Apakah kamu berpikir untuk menyerahkan seluruh keluarga White kepada putra yang kamu miliki bersamanya? Lily mendengus dingin dan menatap tajam ke arah Nash. Kenapa kamu masih terpaku pada sesuatu yang telah terjadi berabad-abad yang lalu, Lily? Lagi pula, aku tidak melakukan apapun yang membuatmu sedih, selain satu hal itu, kan? Jika kamu bisa menerima Lizzie, mengapa kamu tidak bisa menerima Joan dan Jack? Tidak bisakah kita hidup bersama dengan bahagia, sebagai satu keluarga? Nash mengerutkan kening, dan menatap wanita di sebelahnya. Dia baru menyadari, Lily memang telah banyak berubah, dan dia bukan wanita yang dulu dia kenal. Saat itu, dia dengan belak-belakan dan kasar, mencegah Joan menikah dengan keluarga White, tetapi, dia tidak akan pernah mempekerjakan pembunuh bayaran, untuk membunuh Joan dan yang lainnya. Joan adalah seorang wanita dari dunia sekuler. Dia bukan seorang praktisi Qi yang terlatih, bagaimana kamu bisa memberitahuku untuk menerimanya? Siapapun yang tidak mengerti cara memanipulasi Qi, mereka semua ada di bawah kita. Aku tidak ingin orang berbicara di belakangmu, menjelek-jelekkan namamu, karena kamu menikahi wanita seperti itu. Katakanlah, kamu menikahinya, dan dia memberimu seorang putra. Apakah dia memiliki bakat bawaan? Akankah dia menjadi keturunan yang murni, dan terhormat seperti kita? Karena Nash menolak untuk melepaskan reputasinya, Lily juga tidak menahan diri untuk menghancurkannya. Dia berdiri dan berbicara dengan keras. Jack bisa kabur demi uang kita, kalau kamu berpikir seperti itu. Nash mendengus dingin, dia segera batuk setelah mengatakan ini. Ternyata, tubuhnya masih sangat lemah. Aku memberi jalan untuk mendapatkan uang kita. Bocah itu, jelas jauh lebih buruk daripada putraku, kamu akan tahu sendiri sebentar lagi. Lily duduk dan berbicara dengan sembrono, aku memberitahumu, Nash White. Lance belum mati, dia masih hidup. Tidak masalah bagiku, jika kamu memilih untuk mengadakan kompetisi ini atau semacamnya, aku tidak akan pernah mengakui pemenangnya, untuk menjadi pilihan pewaris kepala keluarga ini. Putraku adalah pewaris sejati, dan dia yang paling cocok untuk peran itu. Lily menolak untuk mengalah, dan Joan tetap diam di samping Nash. Terserah dengan apapun yang ingin kamu katakan. Nash melampiaskan amarahnya, dan berkata dengan nada dingin, tidak masalah apakah kamu mengakui kompetisi ini atau tidak. Semua anggota keluarga White mengakui apa adanya, dan para tetua telah berpendapat, kompetisi ini adalah cara yang paling adil untuk memilih posisi pewaris kepala keluarga. Itu saja sudah cukup bagiku. Setelah dia mengatakan itu, dia mengarahkan perhatiannya kepada seorang wanita paruh baya yang mengenakan gaun merah. Dia menganggukkan kepalanya. Mari kita mulai kompetisinya. Bab 1052. Penatua keempat, yang mengenakan gaun merah, adalah seorang wanita cantik berusia sekitar 40 tahun. Meskipun sudah berusia 40-an, kulitnya masih sangat halus dan bercahaya, dan dia sangat cantik. Para praktisi Qi memiliki tubuh yang dijaga oleh energi Qi, aura di sekitar tubuh mereka luar biasa. Selain itu, mereka menua lebih lambat daripada orang biasa.
Itulah mengapa, seorang wanita seperti itu, akan segera memikat banyak pria dari dunia sekuler, jika mereka melihatnya. Dia melompat dan melayang, menuju panggung pertandingan, tepat di tengah-tengah arena. Aku adalah penatua keempat, Wendy. Dia mengumumkan kepada semua orang. Aku terlambat bergabung dengan keluarga White, dan aku bukan anggota keluarga White, atau keluarga Lagorio. Itulah sebabnya, aku pikir sudah sepantasnya, aku akan menjadi tuan rumah, dalam kompetisi ini. Banyak penatua tidak bisa menahan senyum, ketika mereka mendengar ini. Memang benar, jika ada orang lain yang dipilih sebagai tuan rumah, kemungkinan besar mereka akan berbelit-belit sepanjang hari. Meskipun Wendy adalah penatua dari keluarga White, dia tidak dilahirkan dalam keluarga White, maupun keluarga Lagorio. Tidak ada yang bisa berbicara menentangnya, jika itu masalahnya. Seperti yang kalian lihat, ada 10 tahap pertempuran, yang sudah disiapkan. Yang paling kiri adalah tahap pertama, dan yang paling kanan adalah tahap ke-10. Wendy tersenyum kecil, dan memperkenalkan semuanya. Ada total 230 peserta, yang ikut berpartisipasi dalam kompetisi ini. Mereka semua adalah anggota keluarga White yang lebih muda. Begitu banyak orang yang ikut kompetisi. Setelah mendengar itu, Jack tidak bisa tidak tercengang. Generasi muda keluarga ini punya banyak nyali untuk tampil dan berpartisipasi dalam kompetisi. Jelas, setidaknya mereka adalah Grandmaster. Dia masih tidak pernah berharap ada begitu banyak orang yang berpartisipasi. Selanjutnya, semua orang ini adalah keturunan dari keluarga utama, dan jumlah ini tidak termasuk orang-orang dari cabang keluarga White, serta keluarga lain, yang melekat dengan keluarga White. Keluarga White, benar-benar keluarga termasyur, yang pantas mendapatkan posisinya, sebagai salah satu dari 8 keluarga bayangan. Kompetisi pertama cukup mudah, kami ingin memilih 100 kandidat teratas. Nyonya Wendy tersenyum. Aturannya sederhana, jika salah satu dari kalian, didorong keluar dari panggung pertandingan, kalian dinyatakan gugur. Kalian akan melakukan pertarungan jarak dekat, sampai hanya 100 orang yang tersisa di panggung. Kemudian, 100 peserta ini akan melanjutkan ke babak berikutnya. Apa? Pertarungan jarak dekat. Beberapa orang terkejut ketika mereka mendengar pengumuman Wendy. Akan ada beberapa unsur keberuntungan pada babak ini. Bahkan, jika ada seorang individu yang tidak terlalu kuat, mereka masih akan maju ke babak berikutnya dengan sedikit keberuntungan dan tekad. Seorang lelaki tua tidak bisa menahan senyum. Itu benar, ada juga kemungkinan mereka bergabung untuk menendang seseorang yang lebih kuat, bukan? Pria parubaya lainnya tersenyum ketika dia berbicara. Hahaha, kompetisi ini pasti sangat menarik. Keberuntungan juga merupakan jenis kekuatan, akan cukup menyenangkan untuk melihat bagaimana hasilnya. Bibir seseorang melengkung menjadi senyum geli. Kamu masih bisa tersenyum. Putramu mungkin berada di tahap awal status setengah dewa, dan dia cukup kuat. Seharusnya, dia bisa dengan mudah masuk ke dalam 100 besar. Akan tetapi, bagaimana jika keberuntungannya sangat buruk, sehingga dia bertemu dengan orang yang statusnya, atau kemampuan bertarungnya tingkat menengah dari status setengah dewa? Hehehe, kalau begitu, anakmu akan dilenyapkan terlebih dahulu. Bukankah itu terlalu buruk untuknya? Pria tua di sampingnya tidak bisa tidak berkata dengan sinis. Jangan khawatir tentang itu. Sisi menyenangkan dari kompetisi ini adalah partisipasinya. Tidak masalah jika putraku tidak muncul sebagai juara dan merebut gelar pewaris kepala keluarga. Pria dari sebelumnya tersenyum. Di atas panggung, Wendy sedang menunggu semua orang untuk tenang sebelum melanjutkan berbicara. Baiklah, semua peserta, silakan datang ke tahap nomor 1. Dalam sekejap, banyak peserta melompat ke tahap pertempuran nomor 1. Semua orang saling bertukar pandang, masing-masing dari mereka siap untuk bertarung. Bab 1053. Beberapa orang yang saling mengenal cukup baik, berkumpul bersama, bersiap untuk saling mengawasi. Ini kesempatan yang bagus. Ayo kita singkirkan menantu yang tinggal itu terlebih dulu. Hahaha, dia akan mengerti kekejaman dunia, begitu dia tersingkir di babak pertama. Salah satu peserta dari keluarga White memandang Jack dari kejauhan, sedikit senyum di bibirnya. Dia adalah Grandmaster kelas 9, dan merupakan salah satu petarung top di antara generasi muda keluarga White. Bagaimanapun, dia akan dianggap setara dengan Raja Perang Bintang 8 atau Bintang 9, dengan kecakapan bertarungnya. Saat dia berbicara, dia menginjakkan kaki untuk pergi ke sisi Jack. Namun, dia segera menghentikan langkah kakinya, ekspresi terkejut tergambar di seluruh wajahnya. Dua wanita cantik dari keluarga White, Beth White, serta Yule White, sudah berjalan menuju ke arah Jack. Tidak mungkin,
kedua gadis itu akan menyingkirkan Jack. Sepertinya, sudah banyak orang yang mengincarnya. Hehe, dia memiliki banyak orang yang ingin menargetkannya, dan mereka ingin menyingkirkannya lebih dulu. Pria itu menyunggingkan senyum pahit. Sepertinya, ada banyak peserta yang berpikir sama seperti dia, jadi, dia tidak harus pergi saat itu. Jika dia melakukannya, dia mungkin akan disingkirkan oleh dua gadis cantik ini, sebagai gantinya. Hahaha, sepertinya, Jack sedang bernasib sial hari ini. Aku ingin pergi dan melenyapkannya lebih dulu. Aku akan mengatakan kepadanya, dia tidak cukup cakap untuk menjadi pewaris keluarga White. Tidak pernah terpikir olehku, seseorang akan menyingkirkannya untukku saat ini. Martin tertawa terbahak-bahak ketika dia melihat ini dari kejauhan. Hehe, sudah jelas dia akan segera tersingkir. Dia akan menjadi bahan tertawaan abad ini, hahaha. Banyak peserta dari keluarga White juga menatap Jack, senyum dingin di bibir mereka. Baiklah, karena semua peserta sudah ada di sini, putaran pertama secara resmi dimulai. Penatua keempat tersenyum, dan menandai dimulainya kompetisi. Ayo, kita bertarung bersama. Beberapa orang sudah mengarahkan pandangan mereka kepada lawan mereka. Mereka semua bergegas bertarung untuk menyingkirkan lawan di depannya, begitu suara Wendy berakhir. Hiruk-pikuk berbagai perkelahian segera meledak di tahap pertama. Pertempuran semakin sengit setiap detik. Seorang Grandmaster kelas 2 dipukul keluar dari panggung oleh Grandmaster kelas 5. Aku tidak terlalu kuat, aku tidak bisa masuk ke dalam 100 besar. Grandmaster kelas 2 segera menghela nafas dan menggelengkan kepalanya dengan sedih. Siapa kalian berdua? Bibir Jack berubah menjadi senyum pahit ketika dia melihat dua wanita cantik di depannya. Dia tidak mengerti mengapa mereka datang kepadanya. Aku di sini untuk melindungimu, tetapi aku tidak tahu mengapa Yule juga ada di sini. Kata Beth sambil tersenyum. Bab 1054. Beth melipat tangannya setelah dia selesai berbicara, kemudian melirik ke arah Yule dengan sedikit senyum di wajahnya. Yule tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, dia segera mengangkat bahu. Aku tidak pernah berpikir, kamu akan berpikir sama sepertiku, Beth. Kata Yule sambil tersenyum tipis. Dia berhenti di sini, dan menatap Jack sebelum melanjutkan, aku tidak punya pilihan. Sayangnya, bajingan ini adalah kakak laki-lakiku, akan sangat memalukan bagiku, jika dia kalah telak dan menjadi bahan lelucon semua orang. Selain itu, ibuku memberitahuku untuk menjaganya. Jadi, aku harus memikirkan cara untuk mencegahnya kalah di babak pertama. Kalau tidak, aku akan merasa malu selama sisa hidupku. Jack tidak tahu harus tertawa atau menangis ketika mendengar percakapan di antara mereka berdua. Tetap saja, kehangatan mewarnai di dalam hatinya, dua wanita muda ini mencoba untuk menjaganya. Dalam sepersekian detik, lebih dari 30 orang telah ditendang keluar dari panggung. Aneh, mengapa kedua gadis itu tidak segera menyingkirkannya? Seseorang menyadari, ada sesuatu yang salah, dia tidak bisa membantu, tetapi bergumam setelah dia berhasil menyingkirkan lawan di depannya. Nash White. Di atas panggung VIP, ekspresi Lily menjadi gelap. Kamu benar-benar menyuruh mereka berdua untuk melindungi Jack, kan? Aku tidak pernah berpikir, kamu akan menggunakan taktik kotor seperti itu demi melindungi putramu. Nash telah menyaksikan segala sesuatu yang terjadi di arena pertempuran juga. Aku tidak mengatur tentang ini. Aku tidak pernah berpikir mereka akan membantu Jack. Katanya, senyum pahit di wajahnya. Atau, mungkin mereka ingin membantunya, karena mereka pikir Jack adalah pria yang cukup baik. Sudut bibir penatua ketiga berkedut ketika dia mendengar itu. Bukankah kamu seharusnya memikirkan alasan yang lebih baik, Tuan? Katanya, ekspresinya membatu. Beth dan Yule baru mengenal Jack untuk waktu yang singkat, bagaimana mereka bisa membantunya dengan kemauan mereka sendiri. Tapi, itu tidak terlalu masalah, karena dia akan tersingkir di babak kedua. Dia akan kalah, dengan tidak terlalu memalukan. Menarik, Beth, Yule, kalian benar-benar membantu menantu yang tinggal ini. Pada saat ini, seorang peserta pria tidak tahan lagi dengan pemandangan itu. Dia segera menendang lawannya dari panggung, dan menghentakkan kakinya, melesat lurus di depan ketiganya. Dia berbicara dengan senyum dingin. Kami tidak melanggar aturan, Lionel. Kamu bisa melawan kami, jika kamu tidak senang. Beth melipat tangan di depan dadanya. Kamu, Grandmaster kelas 8, berpikir untuk melenyapkan kita berdua. Katanya dengan angkuh. Lionel menggertakkan giginya dengan marah, sebuah asap tiba-tiba muncul di sekitar kepalanya.
Namun, dia dengan cepat menahan amarahnya, kemudian berkata kepada Jack. Apakah kamu pria sejati, brengsek? Bersembunyi di balik punggung kedua wanita ini, sungguh seorang pahlawan. Katanya sambil menatap Jack. Lawan aku, jika kamu punya nyali. Berhenti bersembunyi di belakang orang lain, seperti burung unta. Hehe, Jack tidak akan jatuh ke perangkapmu, dia bukan idiot. Dia tidak akan mendengarkan provokasimu. Yule melipat tangan di depan dadanya juga, dan berbicara tanpa ragu-ragu. Bibirnya melengkung menjadi senyum dingin. Senyum itu langsung menghilang, setelah dia mengatakan itu, karena Jack sedang berjalan perlahan ke depan, sampai dia berada di hadapannya dan Beth. Oh, kamu ada benarnya. Sebagai seorang pria, aku seharusnya tidak bersembunyi di belakang wanita. Jack datang sambil menatap pria itu, menyeringai. Dia memprovokasimu, Jack. Tidak bisakah kamu melihatnya? Dia tidak bisa mengalahkan kami, jadi, dia ingin memancingmu keluar, agar bisa melenyapkanmu. Yule mulai panik. Kamu adalah putra tuan, bisiknya pada Jack. Banyak orang akan menganggapmu lelucon, jika kamu tersingkir di babak pertama. Itu benar, Jack. Dengarkan adikmu, kurasa dia ada benarnya juga. Aku juga ingin membantumu karena itu. Beth juga mencoba untuk meyakinkan Jack. Bab 1055. Mereka berdua adalah pejuang yang telah mencapai status setengah dewa. Peserta reguler tidak akan berani mencari masalah dengan salah satu dari mereka. Lagi pula, tidak banyak pejuang seperti keduanya di antara generasi muda. Hah, kamu benar-benar punya nyali. Lionel juga tidak pernah menyangka Jack akan jatuh pada perangkapnya. Dia mengacungkan jempol, jangan khawatir, kamu masih akan dihormati, meskipun jika kamu kalah dariku. Setidaknya, kamu bukan seorang pengecut yang bersembunyi di balik punggung wanita. Hah, aku tidak punya hak untuk menyentuh mutiara Ciro jika aku tidak bisa mengalahkanmu. Tidak ada yang menyangka, Jack akan berbicara dengan nada sebal seperti itu, dengan senyum tipis di wajahnya. Ya ampun, kamu mengincar harta karun itu. Jadi, kamu ingin menjadi juara. Lionel tersenyum dingin, tatapannya mengeras. Kalian semua hanya menggonggong dan tidak menggigit. Hentikan omong kosongmu. Hanya akan ada 100 orang yang tersisa di panggung ini, jika aku tidak segera mengusirmu. Jack maju selangkah, dan mengepalkan tinjunya dengan nada mengejek. Lionel menghentakkan kakinya, dan datang kepada Jack, mengarahkan pukulannya kepada Jack. Dia sangat cepat, dan serangannya cukup ganas. Jelas, dia tidak menahan diri dengan serangannya. Dia ingin segera membunuh Jack, dengan satu serangan. Haha, sepertinya, anakmu tidak mendengarkan perintahmu, Nash. Kurasa, Lionel yang akan melenyapkannya. Lily menyeringai saat dia mengamati apa yang terjadi di atas arena pertarungan. Dia tahu bahwa Jack telah diprovokasi oleh kata-kata Lionel untuk maju dan melawannya. Namun, di detik berikutnya, ekspresi Lily menjadi kusut. Dia bisa menyaksikan, Jack sama sekali tidak menghindari pukulan Lionel, dia malah mengangkat tinjunya untuk menemui tinju lawannya. Bang! Gedebuk. Lionel, Grandmaster kelas 8, benar-benar terlempar mundur, akibat dari benturan kedua tinju itu, mendarat jauh di bawah panggung. Dia meludahkan seteguk darah, dan pipinya kehabisan warna. Apa? Pang itu? Itu adalah status dewa sejati. Lionel sangat terkejut, saat menyadari dia telah tersingkir. Ketidakpercayaan memenuhi seluruh wajahnya, dia tidak pernah berpikir, bocah nakal dari dunia sekuler ini, akan benar-benar kuat dan mengerikan. Kekuatan di balik pukulan Jack, membuatnya merasa tidak ada cara untuk melawannya. Hehe, maafkan aku, sayang. Akan tetapi, Jack tidak selemah yang kamu kira. Nash mengangguk senang, dan berbicara kepada Lily. Sudut bibir Lily berkedut. Dia memang tidak buruk, tapi, dia jauh di bawah kemampuan anakku, katanya. Anakku tidak ada di sini hari ini, tetapi jika dia ada, dia akan dinobatkan sebagai juara. Tidak mungkin. Lionel benar-benar dilempar oleh Pang itu, hanya dengan satu pukulan. Dia adalah Grandmaster kelas 8, itu berarti, Pang itu setidaknya berada pada tahap Grandmaster kelas 9. Banyak kontestan telah mengamati pertarungan itu juga. Mereka semua tercengang, ketika melihat adegan itu berlangsung. Mereka tidak pernah membayangkan, untuk target yang mudah bagi mereka, akan menjadi sekuat itu. Dia tidak selemah yang kita kira. Hudson juga melihat ini, dan dia terlihat agak frustasi. Dia mengepalkan tinjunya, dan berjalan ke arah Jack. Sepertinya, aku harus berurusan denganmu sendiri. Pembuluh darah Hudson dibanjiri niat untuk membunuh. Dia tidak bermaksud untuk mengeluarkan Jack dari arena, tetapi akan membunuhnya secara langsung. Lily telah memberitahunya tentang hal ini secara pribadi.
Dia harus mengatakan, dia secara tidak sengaja membunuh Jack, dan Lily akan melakukan segala daya untuk melindunginya. Selain itu, dia akan diberikan banyak hadiah setelah melakukan perintahnya. Benarkah? Mari kita lihat, apakah kamu memiliki kemampuan untuk mendukung kata-katamu. Jack sedikit tercengang, dia memandang Hudson sambil menyeringai, seolah-olah dia tidak khawatir sama sekali. Jack, Hudson berada pada tahap akhir, dari status setengah dewa. Bahkan, aku mungkin tidak bisa mengalahkannya. Dia memiliki kesempatan besar untuk menjadi juara. Beth mengerutkan kening dan berjalan mendekat, melangkah di depan Jack. Hadirin sekalian, ronde pertama sudah selesai. Tidak ada yang menyangka, suara Wendy akan terdengar saat ini.